Jadi ada yang bertanya nih seperti ini. Uh, Katanya di webinar tersebut preeklamsia bukan lagi proteinuria ya? proteinuria bukan lagi patokan untuk diagnosis preeklamsia. Bagaimana membedakan hipertensi gestasional dan juga preeklamsia? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi di sini kita lihat pada ACOG itu atau American College of Obstetric Gynecology melakukan update pada tahun 2019. Jadi karena mortalitas pada pasien-pasien yang proteinurianya negatif ternyata meningkat karena diagnosis kriterianya yang nggak sesuai. Jadi lebih loose gitu monitoringnya. Walaupun sebenarnya harusnya kalau gestational hipertensi harusnya monitoringnya tetap sama ya dengan preeclampsia without severe feature, tapi pada pasien-pasien seperti itu tidak ditemukan proteinuria. Jadi membuat kita tata laksananya tidak memerlukan monitoring yang ketat seperti preeklamsia seperti itu. Nah, sebenarnya tidak begitu. Oleh karena itu, di sini pada guideline barunya dikatakan bahwa hipertensi dan proteinuria memang masih sebagai kriteria klasik untuk diagnosis preeklamsia. Dan juga memang penting kan kita tahu proteinuria berarti terdapat kegagalan ginjal glomerulus untuk melakukan filtrasi terhadap protein. Nah, di sini kita lihat bahwa women with gestational hypertension, ini saya annotate dulu ya. Nah, di sini women with gestational hypertension in the absence of proteinuria are diagnosed with preeclampsia. Jadi orang-orang dengan gestational hipertensi, walau di atas 20 minggu mulai hipertensinya, walaupun dia tidak mengalami proteinuria, tetap didiagnosis sebagai preeklamsi jikalau mereka terdapat severe feature berikut ini. Ada trombositopenia di mana kurang dari 100.000 platelet, terdapat liver function, adanya peningkatan SGOT SGPT, adanya peningkatan liver enzyme lebih dari dua kali atau lebih ya dari upper limit normalnya, sama severe persistent right upper quadrant epigastric pain. Dan nggak bisa ditentukan oleh diagnosis lain. Kalau misalnya masih ada diagnosis lain, kita harus singkirkan dulu diagnosis lain. Ini tiba-tiba muncul bersamaan dengan hipertensinya. Dan ada renal insufficiency ditentukan oleh serum kreatininnya yang meningkat, dan juga ada pulmonary edema dan new onset dari headache. Jadi boleh kita diagnosis seorang itu preeklamsia apabila dia tekanan darahnya tinggi dan juga disertai dengan severe feature seperti ini, walaupun dia proteinurianya masih negatif. Dia berarti sudah ada kegagalan di organ lain, walaupun organ ginjal belum termasuk organ yang disebabkan oleh kegagalan preeklamsia itu, gitu. Nah, itu guideline terbaru ACOG. Nah, untuk gestational hypertension sendiri, seperti apa? Kita lihat, untuk gestational hypertension. Untuk gestational hypertension, di sini didefinisikan, dia blood pressure sistolnya 140 mm air raksa, atau hygrorarium, diastolic blood pressure-nya 90 mm air raksa, atau keduanya pada setidaknya 4 jam pengukuran, yang meningkatnya itu baru setelah 20 minggu gestasi, gitu ya, usia gestasi. Nah, pada wanita yang sebelumnya tentunya normal. Kalau misalnya nggak normal, berarti hipertensi kronik diagnosisnya ya. Kalau misalnya dia nggak normal, baru kita tentukan bahwa apabila dia di atas 140 dan di atas 90 sistolik atau di atas 90 diastoliknya, baru kita tentukan dia adalah hipertensi gestasional. Namun, teman-teman, kita lihat lagi di sini. Gestational hypertension is considered severe when systolic level reach 160. Jadi ada baseline cut-off-nya 160 dan diastoliknya 110. Jadi, kalau misalnya dia udah ada 170 atau diastoliknya udah 120, dia dikatakan severe gestational hypertension dan bisa didiagnosis dengan preeklamsia gitu. Biasanya juga ada severe feature-nya, harus menggunakan anti-hypertensive terapi untuk preeklamsia gitu. Jadi bukan hanya watchful waiting biasa aja, kayak terapi gestational hypertension yang mild gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena ternyata kita nggak boleh nunggu proteinurianya muncul dulu, karena ternyata pada 50% pada wanita yang muncul setelah 20 minggu usia kehamilan tersebut, tensinya tinggi, will eventually develop proteinuria sebelum usia 32 minggu gitu. Jadi walaupun gitu
supaya kita nggak ada delay in diagnosis, supaya kita diagnosis lebih awal, lebih baik, kita harus mendiagnosis gestational hypertension ini dalam kelompok gestational hypertension yang severe gitu. Jadi membutuhkan terapi antihipertensif atau preeklamsia. Jadi berdasarkan ACOG 2019 ini yang baru, saya clear dulu ya. Yang baru ada ininya kriterianya. Jadi kriteria untuk preeklamsia adalah systolic blood pressure 140 mm Hg atau diastolic blood pressure di atas 90 mm hygrorarium, setidaknya 4 jam pengukuran setelah yang muncul baru setelah 20 minggu usia gestasi kehamilan dari wanita tersebut tanpa sebelumnya ada riwayat tekanan darah tinggi. Atau di sini systolic blood pressure-nya 160 mm Hg, yang tadi kalau 140 sama 90 harus diikuti dengan severe feature atau proteinuria gitu ya. Tapi kalau yang untuk 160 dan 110 dia memang belum dikatakan preeklamsia, tapi dikatakan hipertensi gestasional yang severe gitu. Jadi harus dikonfirmasi untuk segera mendapatkan terapi antihipertensif. Sebenarnya sama aja terapinya dengan preeklamsia. Oleh karena itu kita harus mendiagnosisnya. Jadi di sini juga dikatakan bahwa wanita di sini ya, wanita dengan gestational hypertensi dengan severe blood range 160 mm hygrorarium or higher dan diastolic blood pressure-nya 100 mm hygrorarium should be diagnosed with preeclampsia with severe feature. Jadi tetap preeklamsia kalau udah 160 di atas 160 dan diastoliknya di atas 110 seperti itu, Dokter Putiati. Jadi kalau misalnya kita mendiagnosis seseorang itu memang sekarang bukan berdasarkan proteinurianya lagi, walaupun proteinuria penting ya. Proteinuria itu saya nggak bilang bukan nggak penting, tetap kita lakukan dipstik urin di puskesmas kalau misalnya pasien-pasien ada datang dengan tekanan darah tinggi setelah 20 minggu masa konsepsi gitu. Jadi kalau misalnya dia dengan severe feature, dengan elevated liver enzyme, plateletnya meningkat, adanya pulmonary edema, adanya kreatinina meningkat, new onset headache, kita tetap diagnosis dengan preeklamsia, walaupun dia nggak ada proteinuria. Oke, terima kasih atas informasinya. Tadi yang nanya ini juga terima kasih. Kita jadi update ya untuk masalah preeklamsia ini. Ya, baik. Terima kasih banyak Dokter Ilham untuk penjelasannya kalau mau detail. Ya, bagaimana Dokter? Kalau mau baca tentang jurnal yang baru ini, tentang artikel yang baru maksudnya, tentang guideline American College of Obstetrics and Gynecologists, kita bisa buka di tiny.cc preeklamsia, hurufnya gede semua, preeklamsia, ACOG 2019. Nanti langsung diarahkan ke link artikelnya. Kalau mau baca sendiri ya, di situ lebih lengkap nanti. Ini cuma sebagian kecil dari semua yang baru di situ. Oke, terima kasih.